Satu, dua, tiga, empat. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini telah memberikan kepada kita kesehatan baik rohani maupun jasmani, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kegiatan ibadah kita. Anda sebagai pengurus SKKS pada hari ini akan melaksanakan Suspim yang mudah-mudahan sampai akhir nanti Suspim akan menghasilkan satu kualitas daripada pemimpin SKKS baik pada saat sekarang maupun pada saat yang akan datang. Ibu dan bapak yang saya hormati, mari kita panjatkan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut yang setia sampai akhir. Suspim sebetulnya adalah rangkaian daripada bagaimana kita melaksanakan kegiatan manajemen dengan baik. Manajemen adalah memecahkan persoalan yang rumit. Kalau pimpinan banyak teori-teorinya, tapi kalau manajemen memecahkan persoalan yang rumit. Nah, Anda tentunya tidak saja di enhance karakter atau pribadi Anda menjadi seorang pemimpin yang baik, tapi juga pengetahuan Anda dalam memanage. Mulai saja memanage bagaimana dalam sebuah keluarga. Jadi pada kesempatan kali ini, sekali lagi atas nama direksi saya mengucapkan selamat atas terselenggaranya Suspim ini, dengan doa semoga pengurus SKKS kepemimpinannya lebih berkualitas untuk menunjang kinerja atau keberhasilan Krakatau Steel baik dalam tahun ini maupun tahun-tahun mendatang. Mudah-mudahan apa yang kita akan bahas, apa yang akan kita dapatkan selalu dibarengi oleh ridho dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka Suspim SKKS 1 menuju kejayaan dan kesejahteraan di Ciater ini mulai hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Darmawan, dan selanjutnya Bapak mungkin bisa meninggalkan tempat ini. Kelihatannya masih lemas. Apa-apa sih? Saking semangatnya. Ya, baru. Tepuk tangan Pak, silakan. Memang pendukung Golkar ini Pak. Iya. Untuk baru 1 hijau, mana hijau? Ini namanya PKB Arif. Oh, PKB Arif.
Untuk Krakatau Cocok. Cocok. Udah diatur. Cocok. Genit. Rokok makan gratis. karena kemarin pilkada di Cilegon tidak terpilih, terpaksa di sini Pak dipilih. Peter Pan. Iya Pak, sekali lagi tepuk tangan untuk pihak kedua kelompok. Kami persilakan kembali ke habitatnya. Selamat Tasir. Ulang kencang Pak. Selamat Tasir. Karyawan. Suspin bersatu. Suspin bersatu. Alhamdulillah. Dan kinerja PT Krakatau Steel. Alhamdulillah cukup baik. Tahun 2005 pun satu semester pertama, ya, artinya sampai bulan ke-6 sampai Juni cukup baik. Tadi Pak Jul mengatakan pada saya, pada kita semua, kita lagi payah. Sebetulnya kinerja payah itu kan kalau kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Sebenarnya tidak. Kita hanya kekurangan likuiditas, tapi masih dalam tahap-tahap wajar. Oleh karena itu, supaya tidak terjerumus lebih jauh lagi, kita telah melakukan edaran atau menyebarkan edaran-edaran supaya melaksanakan segala sesuatu dengan sehemat mungkin, yang tidak berkaitan pembelanjaan, yang tidak berkaitan dengan revenue itu supaya ditekan. Dan ini juga sebetulnya sejalan dengan apa yang diperintahkan atau apa yang dihimbau oleh Bapak Presiden kita. Yang pertama, saya akan cerita tentang kondisi global industri baja. Yang kedua, tentang program kita. Yang ini juga saya perlu sampaikan kepada saudara-saudara untuk mendapatkan dukungan dari serikat kerja, sehingga apa yang kita tetapkan, waktu yang kita tetapkan pada rencana jangka panjang kita itu bisa dicapai dengan tepat waktu. Yang terakhir saya akan sampaikan tentang kinerja PT Krakatau Steel. Pada tahun 2004 yang lalu, terasa sekali memang permintaan atau demand baja makin menguat sehingga menembus angka 1 miliar ton. 1 miliar ton permintaan baja dunia pada tahun 2004. Dan kita memang rasakan sendiri pada tahun 2004 itu, ya, apa saja habis. Salah satu yang bisa terrealisir pada saat itu adalah bahan baku lamor dalam bentuk lam itu lumpur, ya, lumpur besi dari Kalimantan Selatan, Sebuku, Pulau Sebuku Island. Walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak, tetapi ini merupakan sesuatu yang terobosan. Saudara-saudara yang saya hormati, dari gambaran itu sangat beralasan
fenomena Mittal Steel akan bergabung dengan Arcelor. Dan kalau dia bergabung, maka kapasitas gabungannya lebih dari 100 juta ton. Dan kita tahu Mittal itu mempunyai satu keunggulan dalam ongkos. Kita tahu Mittal mempunyai keunggulan, dia bisa saling subsidi silang karena pabriknya di mana-mana dan ada pabrik yang unggul seperti slabnya, dia unggul, dia bisa supply ke tempat-tempat yang lain. Di slide ini menggambarkan kepada kita 20 perusahaan baja dunia yang melakukan akuisisi. Yang saya lihat ini adalah yang melakukan akuisisinya. Dan kalau kita lihat negara penghasil baja, maka kita bisa lihat di sana Cina merupakan yang terbesar. Kalau kita lihat ranking baja dunia, maka ranking pertama adalah POSCO, lalu diikuti dengan Dow Steel Cina, sedangkan Arcelor adalah yang ke-19 dilihat dari 7 parameter ini. Pada tahun 2020 kita menginginkan bahwa kita berada di antara ini. Kita menjadi first tier dari penyedia baja dunia. Jadi kalau Pelita Krakatau Steel papan bawah, kita jadi papan atas. Gimana kabarnya Pelita Krakatau Steel? Dari kepengurusan yang ini itu harus diberikan, ya, anti logo segala macam itu harus diberikan kepada para ketua unit supaya dia tahu kenapa dunia itu seperti ini ya. Kita kan kelas dunia dan sebagainya. Roda giginya ada berapa? Kita tambah. Dulu cuma 29 unit, sekarang tambah giginya 1, misalnya gitu. Kemudian penetapan moto. Loh, kalau gitu organisasi orang punya moto, nggak punya moto, percuma. Negara aja punya moto, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tapi satu. Merdeka nggak boleh. Nah, gitu. Ini moto harus mencakup antara perusahaan dan karyawannya. Kita pilihlah Jaya Sejahtera. Jaya perusahaannya, sejahtera untuk karyawan. Singkat, padat, bermakna. Nggak usah banyak ini variasi. Ya. Kemudian Mars. Penciptaan Mars, lagu-lagu, ya, yang merupakan pembangkitan semangat. Ya, Indonesia punya Indonesia Raya, masa kita nggak punya? Bikin. Bendera Indonesia punya bendera merah putih, kita bikin. Gitu. Ya kan? Nggak tahu saya idealnya Indonesia bagaimana? Kayaknya belum ada juga. Oh, kalau dulu ada, berani apa merdeka atau mati? Dari konsultan kita Pak Hendro Tani, atau kita mau coba pendekatan total action daripada ESQ, atau kita membuat model sendiri. Nah, ini digabungkan dengan 4 pilar ini, coba kita bangun. Nah, ini konsep ini nanti akan kita godok dan akan kita sama-sama cashball dengan SKKS. Orang yang kritis itu kok malahan nggak bisa promosi, karena dia nggak disukai sama atasannya, padahal dia dicintai oleh teman-temannya gitu. Nah, nanti meskipun saya bisa jelaskan dengan sistem yang sekarang ya, yang sekarang ini terus terang masih ada titik-titik lemah yang perlu kita perbaiki.
Nah, gap kepuasan karyawan kita akan setiap tahun melakukan survei terhadap kepuasan karyawan. Nah, memang dari tahun 2002 ke 2004 ini terjadi peningkatan kepuasan karyawan. Nah, ini kita ukur. Silakan nanti kalau pada suatu waktu ingin mendapatkan bagaimana kepuasan karyawan ini dihitung ya. Kemudian salah satu ukuran yang sebenarnya ini sudah umum tapi di kita belum kita pakai adalah economic value added. Nah, ini kalau teman-teman dari keuangan sudah sangat familiar. Jadi sebetulnya perusahaan kita itu kalau ini yang lebih sederhananya lagi, value-nya itu masih minus, Pak. Jadi kalau nilai buku kita ini katakan 5 triliun, kita ini masih di bawah, dihargai minus. Nah, pada saat ini ekonomi value added itu meskipun trennya kita naik ya, ini kita masih negatif. Nah, ini kalau dari simulasi ini bisa positif kalau kita melakukan ekspansi. Jadi ekspansi yang sedang kita garap ini sangat menentukan untuk masa depan Krakatau. Serikat karyawan itu tugasnya apa? Kemudian manajemen itu tugasnya apa? Nah, sebenarnya yang lebih diatur serikat karyawan itu sebagai mitra sesuai dengan amanah yang sebetulnya di LKS Bipartit yang mudah-mudahan nanti disampaikan adalah salah satunya tugasnya adalah untuk memajukan perusahaan. Saya akan ini masalah pengembangan SDM, Pak. Memang SDM ini perlu sekali. Saya dari perawatan, Pak. Lulusan SDM, di mana saya butuh pengembangan SDM. Karena apa? SDM saya pas-pasan, sehingga temuan-temuan selalu tidak ditemukan, tidak diselesaikan dengan baik. Karena apa? Karena pelanggan selalu ingin servis saya memuaskan. Maka dari itu, kenapa sih Krakatau Steel ini mengembangkan SDM atau membuka kursus-kursus tidak spesifikasi gitu? Paling dapat kursus ISO, terus Hypercast, 5R. Tapi saya harapkan Pak Dadang, bagaimana sih karyawan yang khususnya punya maintenance-nya motor? Jadi tolong masalah pengembangan SDM-nya di motor gitu. Itu satu. Yang kedua yaitu masalah etos kerja. Bagaimana sih Pak lama kerja daripada karyawan PT Krakatau ini yang sudah sesuai kriteria untuk dipromosikan itu berapa tahun? Kalau selama ini saya lihat teman-teman saya itu yang sudah lama kerja, tetapi kok masih sampai pensiun, masih kerucut ngok baik. Jadi akan timbul tadi nilai-nilai itu ada disiplin, kebersamaan, sehingga kalau tidak ada sehingga timbul sume dia itu tidak. Cuma itu malas ya. Malas untuk bekerja. Itu ada mungkin ada konotasinya ke sana. Jadi hargai. Kenapa sih Krakatau Steel sekarang ini ya? Itu masalah kerjasama, masalah kerjasama yang kurang. Tidak ada kesinambungan. Saya sebagai perawatan pabrik yang kata tim building itu yang kemarin dibincang itu, hei pelayan kamu harus pelayan yang benar, kata Pak Indra Inem itu harus yang bagus katanya. Tetapi kenapa sekarang tidak ditopang dengan peralatan yang ini, yang memadai? Wong saya itu sering minta ke mana ke atasan sampai 3 tahun 4 tahun nggak keluar Pak. Tolong itu sampaikan itu aja Pak. Tiga Pak. Tiganya Pak. Berarti kalau banyak teman-temannya jadi berani nih. Sudah terbukti mendapat keuntungan yang lumayan. Sebetulnya di 2005 gitu, kita pun mentargetkan keuntungannya 2 kali dari tahun 2004. Nah, ini terbukti
sampai bulan Juni ya setengah tahun itu keuntungan kita ini udah di atas 450 miliar. Jadi kalau dikali 2 ya 900 miliar gitu. Tapi apa daya ya, ada terjadi gangguan-gangguan di pasar, penurunan di pasar ya, sehingga berakibat terjadinya penurunan kinerja, walaupun boleh dikatakan kita sudah lolos bahwa bulan Juni-Juli ini keuntungan masih kita dapat. Ibu sekalian, saya ditugaskan oleh Pak Kemal untuk membawakan bahan presentasi dari Direktur Pemasaran mengenai kondisi pasar baja dan strategi pemasaran PTKS. Ini seperti yang diminta panitia judulnya, walaupun di dalamnya mungkin agak sedikit beda dikit, tapi intinya adalah sama. Bahan presentasi tidak kami bagikan, mengingat tadi disampaikan Pak Kemal sekilas bahwa kondisi pasar kita lagi tidak baik. Jadi sekecil apapun informasi, apalagi merupakan strategi bisnis kita, itu kita jaga. Oleh karena itu mohon maaf, bahan presentasinya tidak kita cetak. Jadi mohon disimak saja mengenai poin-poin yang akan kita sampaikan. Perkenankan saya untuk menjelaskan sampai tuntas. Nanti kalau ada pertanyaan baru di akhir presentasi atau di dalam diskusi dengan Pak Kemal. Baik, kita mulai. Kita akan membahas 4 agenda. Yang pertama mengenai kenapa harga baja dunia jatuh. Yang kedua, bagaimana pasar baja bisa stagnan. Kemudian perkiraan prediksi para analis mengenai kondisi pasar mendatang. Dan terakhir mengenai kondisi PTKS sendiri dan langkah-langkah strategis yang harus diambil. Kita masuk ke yang pertama mengenai cerita kenapa harga baja dunia jatuh. Tapi ternyata pada bulan Mei 2005 sudah mencapai rekor 350 juta ton. Padahal 2004 untuk periode yang sama, jadi mantumannya Mei itu baru 270 juta ton dan 2002 baru 129 juta ton. Harap dibandingkan Indonesia itu hanya sekitar 4-5 juta ton steel. Betapa kita hanya merupakan suatu ya semut lah ya, semut dibandingkan dengan ras-rasa Cina. Jadi kalau di depan tadi kita sebutkan faktor Cina, ya memang inilah di dalamnya. Dia dalam 1 tahun bisa menambah dari hampir 98 juta ton hanya dalam waktu 1 tahun. Saya kira mungkin itu ya. Saya kira mungkin saya sebagai penutup di sini, saya sangat menghargai sekali dengan undangan dari saudara-saudara ini ya, untuk memberikan informasi pasar, dan saya harap juga bahwa SKKS menggunakan forum ini ya, kuat lagi supaya kita tuh semua involved di dalam pasar. Sebagai ketua unit bisa membawa motivasi dari karyawan-karyawan di bawah, yang pada akhirnya adalah kejayaan perusahaan, kesejahteraan karyawan beserta keluarganya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan dari Bapak. Mungkin nanti kita akan membahas masalah likuiditas, tetapi saya kira mungkin ada baiknya kita mulai dengan pembiayaan proyek ekspansi judulnya, karena bagaimanapun juga ekspansi itu kemudian dengan berbagai-bagai usaha nantinya kita harapkan kembali bisa positif di sesudah bulan November tahun 2005. Begitu juga dengan akhir bulan. Nah, saya ingin berbicara dulu sebetulnya apa sih yang harus dikejar oleh suatu perusahaan bila mana perusahaan itu ingin tetap eksis
tetap eksis, artinya perusahaan itu tidak runtuh, bahkan berkembang. Ya, yang dibutuhkan kalau perusahaan itu tetap eksis dan berkembang adalah profit, keuntungan. Tetapi keuntungan tidak cukup hanya dalam bentuk keuntungan yang tidak jelas. Keuntungan itu bisa berupa cash, uang, bisa berupa barang, bisa berupa piutang, bisa berupa kombinasi ketiga-tiganya. Terpaksa pinjam uang lagi, sementara barang numpuk di gudang. Kalau untungnya itu belum dibayar atau belum bisa ditagih dari customer yang membeli, pinjam lagi. Apa konsekuensi daripada keuntungan yang bukan berupa cash yang besar? Kalau kita meminjam, artinya kita menambah beban bunga. Proyek ekspansi menggunakan pola pendanaan secara mandiri tanpa dukungan pemerintah berupa PNP. Jadi selama ini pembangunan Krakatau Steel tidak pernah dibiayai oleh dana yang dihasilkan secara langsung oleh PT Krakatau Steel sendiri. Kalau pada waktu dulu kita membangun SSP 2, membangun GR Plan Hiu 3, itu dibangun dengan cara kita membuat proposal, mengajukannya ke Bappenas, dimasukkan ke Blue Book, disetujui, maka itu dijadikan proyek oleh pemerintah, ya, dijadikan istilahnya PMP, penyertaan modal pemerintah. Jadi pemerintah yang membiayai Cash Generation Program from Receivable Collection. Nah, untuk itu kita akan melakukan berbagai usaha untuk mempercepat collection. Saya nggak tahu kalau di sini ada orang pemasaran dan penjualan, kalau ada ya, maka kita akan membuat customer rating dan akan mereview term of payment. Maksudnya begini, selama ini kita sangat generous, sangat generous itu sangat bermurah hati kepada customer, kepada distributor. Bermurah hati dalam arti kata, customer itu boleh pesan barang tetapi tidak perlu menaruh jaminan. Barang sudah jadi, ya, baru nanti dia bayar setelah kita buat ada pengiriman. Apa yang terjadi dengan demikian? Memang nggak ada yang salah dari sisi kepemilikan. Yang terjadi adalah customer itu bisa melakukan spekulasi, memesan seenak perutnya jumlahnya. Dia tidak ada risiko kalau nggak jadi beli. Akibatnya apa? Akibatnya inventory menumpuk. Apalagi kalau harga jual turun di pasar dibandingkan dengan pada waktu dia pesan order. Dia nggak jadi beli, dia nggak jadi ambil. Nggak apa-apa. Hitung-hitungan ya, dia nggak akan ngambil risiko. Ya. Sebelum kita kirim, buka dulu LC-nya, sign. Artinya cashnya sudah kita pegang, barang dikirim, ya langsung kita cairkan. Kalau ada reject, duduk belakangan, klaim. Boleh kita hitung. Jadi itu baru akan kita laksanakan 1 September ini, insya Allah. Ya, selama ini masih transisi lah. Ya. Jadi kunci utamanya adalah kita harus mendudukan customer rating ini dengan baik. Nantinya kita akan ukur customer mana yang risikonya besar pada yang
Saya mohon dengan sangat, ini merupakan urusan keluarga, bukan urusan orang lain. Ya, tapi harus kita selesaikan bersama, tapi tolong tidak dikeluarkan kemana-mana, karena ini akan mengganggu citra perusahaan, merepotkan kita. Dan saya percaya sebetulnya sudah kami sampaikan, tetapi karena mungkin sedang dalam penggandaan, sehingga mungkin kami dulu menyampaikan saja secara lisan, dan nanti kalau ada permasalahan kita diskusikan bersama. Dan pada kesempatan ini mungkin saya tidak, karena waktunya juga sangat singkat, mungkin saya sudah tidak terlalu sempat untuk membahas seluruhnya dan segala aspek di sini. Jadi mungkin pada pokok-pokoknya saja yang kami sampaikan yang berkaitan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan termasuk hukum formilnya. Bapak dan Ibu saudara sekalian, mengenai ketentuan yang berkaitan dengan hukum perburuhan, sebagaimana kita ketahui telah diatur di dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003, dan itu yang merupakan hukum formil, hukum material dari undang-undang, dari materi hukum perburuhan. Kemudian yang menjadi hukum formilnya adalah Undang-Undang nomor 2 tahun 2004. Undang-undang ini atau undang-undang yang mengatur hukum formil ini adalah hukum acara bagaimana kalau timbul perselisihan terhadap hukum material yang diatur di dalam Undang-Undang 13. Tapi tentunya kita tidak mengharapkan hal itu terjadi. Mudah-mudahan bisa diselesaikan pada tingkat internal masing-masing pihak, sehingga tidak sampai kepada beracara sesuai dengan Undang-Undang hukum acara yang diatur di dalam Undang-Undang nomor 2. Nah, pertama-tama mungkin kami sampaikan bahwa sebetulnya Bapak-bapak atau Ibu sudah memahami apa yang ada di dalam materi Undang-Undang Ketenagakerjaan ini. Hanya mungkin ada hal-hal yang mencuat atau yang mungkin perlu kami informasikan berkaitan dengan beberapa hal yang selama ini menjadi tren ya. Terutama mungkin dalam kaitannya permasalahan-permasalahan yang sering dipertanyakan, yaitu menyangkut pasal 158 dari Undang-Undang nomor 13, yaitu mengenai kesalahan berat yang dilakukan oleh pekerja. Itu sedang menjadi permasalahan sejak Undang-Undang 13 digugat oleh 37 serikat pekerja. Belum diatur di sana memang. Di PP 15A itu dan Kepmen 39 belum. Jadi kalau ada izin PHK, kemudian institusi PMPT mengatakan bahwa wajar diberikan izin, nah dia langsung memberikan izin sebetulnya kalau misalnya dia alasan PHK-nya itu memenuhi syarat. Demikian juga kalau PHK massal, kalau izin tersebut dianggap memang reasonable, artinya dapat dipenuhi, akan dikeluarkan segera. Ada yang terkatung-katung bahkan bertahun-tahun. Memang seperti PT Inco yang sampai sekarang ini sudah ada yang 3 tahun, tapi mereka konsisten. Sebelum ada izin PHK dari institusi yang bersangkutan, konsisten membayar terus upahnya. Tapi orang tersebut sudah dirumahkan. Jadi ini memang suatu persoalan yang belum kita atur secara rigid. Dan mungkin memang nanti dengan berlakunya Undang-Undang nomor 2 ini sebagai mekanisme acara formal, hukum formal di dalam beracara hukum perburuhan akan sampai ke sana kita mengaturnya tentang jangka waktu penyelesaiannya. Dan di dalamnya sebetulnya sudah ada bahwa ini diselesaikan hanya sekian hari, ini 30 hari, ini 14 hari, sudah ada di dalamnya di sini. Yang di P4 ini sampai bulan Januari, 14 Januari nanti masih ke Kepres Kepmen 15A tadi belum kita ini. Mudah-mudahan nanti ini juga benar dan ada pengertian yang menurut kita itu tidak tepat, sehingga karyawan di pihak yang lain. Nah,
hubungan itu diterjemahkan di dalam 7 wahana. Satu adalah serikat pekerja, kita punya SKTS, ada organisasi pengusaha, LKS bipartit, lembaga kerjasama tripartit, adanya PKB, peraturan perundangan dan lembaga PPHI. Dan kita akan bicara pada wahana yang nomor 3. Wahana yang nomor 3. Kalau untuk yang 5 perundingan lagi. Nah, kenapa LKS bipartit itu? LKS menurut Kepmen itu akan berfungsi sebagai saksi, ya, untuk melihat jangan sampai perusahaan itu melakukan kesewenang-wenangan terhadap karyawan. Ya, hasil dari perundingan mekanisme bipartit adalah sebuah berita acara kesepakatan, ditandatangani oleh 2 pihak. Menurut Kepmen itu 15A, wakil perusahaan, kemudian karyawan, yang penting disaksikan oleh serikat. Serikat pun kalau perlu di dalam berita acara dia harus juga tanda tangan, itu lebih bagus, sign ya. Nah, jadi serikat itu lebih banyak ke arah untuk menjaga agar semua hak-hak dan kepentingan si karyawan tadi tidak dikurangi atau tidak disewenang-wenangkan oleh perusahaan. Itu yang saya katakan mekanisme bipartit. LKS bipartit tidak berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Nah, selama ini sejak 99 kita lakukan seperti itu. Ini yang saya katakan slip of perception kita. Nah, ini kita luruskan kembali. Sekarang kita luruskan dengan paradigma baru. Nah, pertanyaan kita berikutnya rekan-rekan sekalian adalah, lalu LKS itu ngapain? Menampung dan menyalurkan aspirasi pekerja. Karena di situ 2 pihak berkumpul, jadi apapun kemudian keluhan dari karyawan itu langsung disampaikan ke pihak perusahaan. Ingatkan ke teman-teman supaya tidak terjadi lagi slip. LKS bipartit baru itu tidak akan bekerja operasional day to day dengan apa yang sudah dikerjakan oleh unit organisasi sekarang. Tapi kita berada di atas untuk memantau. Kata mungkin Mas Edi bilang itu helikopter view-nya, jadi kita melihat aja dari atas. Ada apa orang di bawah ini. Jadi tidak perlu terjun ke bawah, kemudian kita melibatkan diri di dalam operasional unit-unit struktural. Kita hanya melihat dari atas, ya. Saya katakan itu on system, di atas sistem, ya, cakrawala kita. Dipertanyakan hubungannya antara SKKS dengan LKS, ya. Apakah tugasnya tidak tumpang tindih gitu Pak tadi, ya? Ya, apakah tugasnya tidak tumpang tindih gitu? Bapak sekalian perlu tahu bahwa dasar berdirinya serikat, ya, bukan SKKS saja, serikat karyawan dengan berdirinya LKS itu adalah berbeda, ya, berbeda dalam arti yang satu adalah mengikuti undang-undang 13, kemudian satu lagi adalah undang-undang tentang berdirinya serikat. Undang-undang 21 tentang kebebasan serikat, tentang berdirinya serikat karyawan, serikat buruh dan lain-lain. Dan tentunya beda, punya tugasnya juga tentunya berbeda. Nah, kemudian LKS bipartit ini juga diamanatkan oleh PKB gitu. Ya, PKB kita itu mengamanatkan ada beberapa amanat di pasal 97, kita lihat itu ada lembaga kerjasama bipartit. Dan PKB ini adalah dibuat antara pengusaha, dalam artinya adalah perusahaan dengan serikat karyawan, kan? Di sini amanatnya seperti itu. Nah, kemudian siapa anggotanya? Nah, anggota bipartit itu sendiri adalah sebagian adalah anggota serikat karyawan. Tentunya yang duduk di lembaga LKS bipartit adalah memang orang-orang yang terpilih. Orang-orang terpilih dari serikat karyawan dan orang-orang yang terpilih dari perusahaan. Jadi kalau nanti di dalam produknya itu tentunya SKKS sudah ada di situ. Tentunya untuk memutuskan itu biasanya anggota dari serikat juga sudah konsultasi dulu dengan partainya gitu ya. Ya kalau kasarnya partainya, kalau dulu di DPR ya partainya.
pekerjaan terhadap perusahaan, perusahaan memberikan gaji atau gaji yang layak kepada kita. Kemudian terhadap supplier bagaimana? Ini yang dinamakan black box model dari corporation. Jadi kita beginilah di dalam melakukan bisnis, ini yang harus diidentifikasi. Jadi kalau satu gagal, itu sebetulnya korporasi itu mengalami masalah. Nah, sekarang kita lihat Pak, ini merupakan kaitan. Kalau sebuah perusahaan mempunyai visi, punya values, punya strategi, punya proses, punya sistem, dan punya structures, dijamin memberikan hasil. Tetapi kalau visionnya nggak punya, perusahaan nggak punya visi, lainnya ada, yang terjadi adalah kebingungan di perusahaan itu. Tetapi punya visi, nggak punya nilai, banyak komponen di dalam black box tadi, banyak yang frustasi. Kalau nggak punya strategi, ya serba salah Pak. Tujuan organisasinya jadi nggak keruan, dan begitu seterusnya. Kalau nggak punya proses, ya dia nggak efisien. Kalau nggak punya sistem, arahnya pasti salah. Kalau nggak punya structure, pasti ribut aja. Bayangin Bapak, kalau ada perusahaan nggak punya struktur organisasi, gimana Pak? Pasti ribut, nggak karuan. Nah sekarang baru masuk ke GCG-nya. Saya ini yang GCG saya cepatkan Pak, karena ada beberapa yang lebih penting lagi. Pertama, ini perjalanan GCG. Mulai dari tahun 2000 kita pertama kali mengimplementasikan sampai tahun 2005. Ini kita balapan dengan apa yang sudah dilakukan pemerintah. Pemerintah itu baru membentuk Komnas GCG tahun 2001, KS sudah duluan tahun 2000. Kepmen 117 2002 baru diimplementasikan. Pada saat yang sama kita sudah mempunyai Code of Conduct. Jadi ini balapannya ya Pak, dengan aturan pemerintah. Ini organisasinya. Sekarang kita sudah mempunyai corporate secretary yang fungsinya tepat. Corporate secretary itu fungsinya 3: investor relation officer, compliance officer, sama legal officer. Jadi sekarang kita sudah lengkap mempunyai secretary, corporate secretary yang mempunyai tugas 3. Ini sesuai undang-undang Pak. Ini tantangan GCG, nggak usah dibahas. Nah sekarang ini yang menarik Bapak-Bapak. Ada fakta-fakta yang mungkin tidak pernah diungkapkan, dan mohon maaf ini sebetulnya bukan rahasia karena kita semua harusnya sudah tahu. Kita lihat market share 3 produk kita. Kalau orang dagang itu pasti tujuannya ingin menguasai pasar. Nah sekarang kita lihat Pak, kontrol kita yang warnanya biru tua itu terus-terusan merosot Pak, dari tahun ke tahun. Ya, terakhir sudah tinggal 42%. Kemudian kontrol kita juga merosot, agak naik di 2003-2004, tetapi trennya menurun. Yang kuning Wairut juga digerogoti. Sekarang mari kita lihat siapa yang menggerogoti market share kita. Ini harusnya marketing yang bicara, tapi ini saya mau mengungkapkan fakta karena apa yang harus kita lakukan berikutnya. Kita lihat Pak, Krakatau Steel yang biru tua. Untuk produk hot roll kita digerogoti oleh impor, karena kompetitor kita juga ternyata sama, tidak banyak berkembang. Kemudian kalau CR, jelas kompetitor kita yang luar biasa besar majunya. Yang merah itu import sedikit berkembang, tetapi KS itu banyak tertekan oleh kompetitor yang merah. Wairut kita lihat jelas Pak, kompetitor makin berjaya di Wairut. Kitanya tambah lama ya segitu, tambah lama tambah kecil. Bahkan kompetitor itu mampu memblok impor. Ini fakta yang terjadi di pasar kita. Kalau kita berbisnis yang kita lihat pasar. Nah kemudian kita lihat finansial. Saya nggak tahu, ada yang pernah menggambar ini ya di KS. Ini banyak yang unik Pak. Ini adalah agak ruwet ya, penjualan sama HPP kita dari tahun 72 sampai 2004. Kita bisa lihat Pak trennya kayak apa. Terus yang ungu itu laba rugi. Kita lihat Pak, tahun 78 kita 78 Ilsa 3 BSP Wairut operasi komersial. SSP HSN tahun 83
dibangun operasional 85. CRM perjalanan perusahaan pembangunan itu ternyata mohon maaf tidak memberikan implikasi terhadap yang signifikan terhadap perolehan laba kita. Mari kita lihat grafik berikutnya. Ini tren laba dibandingkan dengan penjualan. Sebetulnya saya nggak tepat mengatakan ini, tetapi supaya bapak-bapak mudah. Kalau orang berjualan yang dilihat pertama laba, kemudian ya tentunya cash management harus. Kita pilih lihat Pak, laba kita terhadap penjualan itu berapa? Orang makin penjualannya makin tinggi, seyogianya labanya makin baik. Nah kita bisa lihat, kalau laba dibagi penjualan, tren kita Pak, nuwun sewu, terus menurun. Jadi kita jualan, laba kita tambah lama tambah kecil Pak. Bapak-bapak terima bonus kemarin besar, seyogianya Pak, karena dividen anak perusahaan besar. Krakatau Steel sendiri tahun kemarin cuma 200 juta 200 miliar. Sisanya anak perusahaan Pak yang memberikan kontribusi, yang membuat bonus kita cukup signifikan besar. Kalau kita lihat laba dibandingkan penjualan Pak, itu bahkan di bawah suku bunga bank. Loh kok tuh mon? Kalau sampai punya duit mending ditaruh di bank, makanya dilakok no bank rugi, ya daripada dijalankan kemudian merugi. Mending ditaruh di bank sebetulnya. Tetapi kita itu sudah beberapa tahun di bawah garis suku bunga bank. Kemudian kita lihat profit growth, wah acak-acakan Pak, kayak gigi gergaji. Ini nggak ada perencanaan yang baik mengenai profit growth kita. Naik turun, dan ternyata nggak bisa kita pungkiri, meskipun laba kita sedikit, tetapi profit growth kita di tahun 2004 itu merupakan profit growth yang paling besar. Kita lihat lagi, bapak-bapak lihat, pernah melihat bahwa di dalam pergerakan ini kita pernah melakukan efisiensi di bidang cost, karena HPP kita nggak pernah bisa ditekan. Cek aja Pak dari dulu, tepat. Ya meskipun ini karena skalanya saya perbesar Pak, nanti kalau skalanya diperkecil, itu membentuk garis marka tertentu. Kita sudah nambah CRM di sini dengan maksud memperbaiki HPP kita, ternyata tidak. New wire juga ditambahkan, dimodifikasi untuk menekan HPP, sedikit menekan. Kemudian Delta 3, HSM, SSP2 didirikan, malah menaikkan HPP kita. Kita bisa lihat, ini fakta. Nah, muncul pertanyaan, aja diurusi Pak, sing penting terima bonus saben tahun beres urusannya. Ngapa dipikiri HPP, urusannya kain urusan kita. Bapak-bapak harus ingat, bapak-bapak ketua unit. Sumber pertanyaan adalah Bapak nanti kalau ditanya-tanya anggota. Konsernkah kita terhadap masa depan perusahaan kalau melihat begini? Ada satu grafik lagi yang saya nggak mentolo Pak, untuk nggak tega mempresentasikan di sini, karena di situ adalah evaluasi economic value added dari perusahaan kita. Kategori perusahaan kita itu ternyata value destroyer, merusak nilai, bukan value creator. Kalau Bapak punya uang 1.000 memulai bisnis, tentunya kan Bapak mengharapkan gain, ingin mendapatkan pertambahan. Kalau 1.000 ya jadi 1.200. 1.200 cukup apa tidak? Belum tentu cukup kalau kita hitung dengan kapital kita. Kalau ternyata laba kita 200 itu belum cukup, kita laba tidak pernah putus Pak, kecuali 2001, sejak tahun 86 tidak pernah putus, kecuali 2001 kita mendapatkan laba. Tetapi laba itu tidak cukup untuk kita melakukan investasi. Jadi Bapak jualan pecel modal 1.000, batinya 200, 1.200. Tetapi kalau Bapak mau bisa menginvestasi, beli kompor baru, beli pencok baru, beli piring baru, itu Bapak harus labanya 1.300. Kalau Bapak labanya 1.200, Bapak pelan-pelan, Bapak lama-lama modal Bapak digerogoti. Itu yang terjadi di perusahaan kita yang tercinta, Bapak. Nah, saya cuma mengetuk. Kita ada yang masa kerja 20 tahun lebih, kita hidup di sini, Pak Kokir bisa menjelaskan mengenai EVA lebih baik dari saya.
ada di sini. Kita bekerja. Ternyata company kita ini menghasilkan, merupakan company yang value destroyer. So what? Lain boga aing, lain boga mitoha aing, lain boga orang tua aing, karena di pikiran Pak. Sebodoh teh, orang kayak pensiun 2 tahun deh Pak. Apa dipikirin? Gendeng-gadeng mikirin kayak gini. Ono direksi Pak, ono GM, motornya api-api. Masa aku kan mikir. Tapi satu hal Pak, kalau kita tidak berubah, finito Pak, habis kita, perusahaan kita. Jadi jangan terlena dengan. Kalau kita orang nggak punya tujuan yang sama Pak, pasti ya kira-kira. Oh apa bertengkar, pasti bertengkar. Ya, tapi kalau kita mempunyai tujuan sama, bahwa bapak dengan istri, bahwa bapak ibu-ibu dengan suaminya, karena mempunyai tujuan sama untuk membangun rumah tangga, makanya bisa bersatu. Masih ono gara-gara nih, gak apa-apa. Artinya kita sudah mempunyai, oh, makanya nyombong ngantuk KS Q-Quadrat 2020 sudah ditetapkan. Namanya KS Quantum Quality 2020. Itu merupakan desirable end state. Jadi sesuatu tujuan akhir yang kita impi-impikan. Well, 100 kali. Dengan segala upaya sehingga bapak-bapak dipilih oleh teman-teman untuk mewakili di Serikat Karyawan. Dan perlu tahu juga bahwa bapak adalah orang yang dipercaya. Alamin. Jadi tugas bapak-bapak itu sebenarnya kalau menurut saya sih cukup berat. Sama kayak yang saya ditugaskan di Departemen Kesra SKKS Pusat. Itu bukan pilihan, tapi karena karyawan memilih kita untuk bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Kita tahu bahwa kalau kita sudah dipilih, kita sudah dipercaya, mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus amanah apapun kondisinya. Setuju? Apa sih sebenarnya yang harus kita siapkan? Suspim ini adalah salah satu cara, tetapi operasionalisasinya itulah yang terpenting bagi kita. Keahlian di dalam memberikan informasi dan komunikasi kepada anggotanya. Kemudian ada Pak Musabik, ini kalau nggak salah saya Kepala Departemen Kesejahteraan ya. Wah, ini pasti punya keahlian tentang SDM, kesejahteraan karyawan dan lain sebagainya. Nah, menempatkan orang-orang seperti Anda bermain bola, siapa yang jadi penyerang, siapa yang jadi back, siapa yang jadi kiper. Nggak mungkin kok Pak semuanya menjadi penyerang. Nggak mungkin semuanya menjadi kiper, gawangnya cuman lebarnya berapa gitu kan, nggak mungkin semuanya jadi kiper. Keahlian Bapak sebagai seorang pemimpin adalah memilih orang dan menempatkan dalam posisi yang tepat. Itu adalah organizing. Baik, ketiga adalah actuating, action. Biasanya PDCA ya, plan do check action, tapi ini POAC terbalik. Action Pak. Kelemahan orang KSI di action Pak, terus akan masuk mungkin saya ya. Planningnya bagus, giliran actionnya. Straight about and get him to where he wants to go. Jadi kaki ngomong bahwa saya lah yang membawa tubuh ini kemana tubuh pergi. Kalau nggak ada kaki nggak akan bisa kemana-mana kan. Saya harus jadi bos, saya harus jadi ketua umum SKKS. Kata kaki Pak ya. Kemudian
Tangan berkata, saya harus jadi bos karena sayalah yang melakukan pekerjaan dan sayalah yang menghasilkan uang. Kalau kerja kan kebanyakan mayoritas dengan tangan, Pak. Maka tangan ingin menjadi bos pula. Terus Pak, semuanya ingin jadi bos. Di sini kalau di pusat ya ada juga bicara yang menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat pengurus pusat adalah seperti ini. Anda sebagai Andi Malarangeng, Anda jangan takut meskipun di situ ada orang yang pangkatnya lebih tinggi, entah itu manajernya, entah itu GM-nya, Anda harus sampaikan. Karena GM pun adalah dalam case ini adalah anggota Anda, anak buah Anda gitu ya. Makanya Anda ditakutin gitu. Karena Anda punya power tadi. Terus ketiga, decision making role. Nah, ini juga kelemahan dari kita semua. IKS ini salah satu kelemahannya adalah sangat susah orang yang punya kemampuan decision. Takut mengambil resiko, Pak. Padahal jabatan semakin tinggi itu ya harusnya dia menjalankan resiko, menghadapi resiko, jangan lari, jangan dilempar-lempar. Nah kalau dilempar terus ke atas ya akhirnya dirutnya yang teler, Pak. Masalah-masalah kecil semuanya harus ke dirut. Semua harus dirut. Kapan dirut ngurusin mengarahkan strategi perusahaannya ke depan? Gitu ya. Masalah-masalah kecil harusnya manajer atau kadis sudah bisa. Cuman kadang-kadang juga direkturnya juga nggak mau itu diputuskan oleh yang di bawah. Ya ini juga kerok juga gitu ya. Kadang-kadang Anda sebagai decision maker pertama adalah harus punya sifat entrepreneur, jiwa wirausaha. Artinya Anda harus punya ide-ide inovatif, Jangan puas dengan apa yang sudah dilakukan masa lalu kemudian Anda tiru, tapi Anda harus berpikir mencari breakthrough atau terobosan. Supaya Anda bisa breakthrough, Anda lakukan kunjungan ke SP-SP yang sudah lebih advance dengan kita. Jangan hanya bangga kalau SP kita udah bagus, banyak yang berkunjung ke kita, terus kita lengah. Ternyata orang yang berkunjung itu malah punya ilmu yang lebih canggih nantinya, karena dia menerapkan 3N, Pak. Dalam bahasa Belanda, N yang pertama adalah niteni, melihat, studi banding. Kedua, niroke, niru, Pak. Niru, oh SKKS bagus ditiru, Pak. Tapi yang lebih berbahaya atau yang lebih canggih, dia melakukan N yang ketiga, nambahi, Pak. Nah kalau kita bangga dengan hal-hal yang sudah kita lakukan, banyak yang studi banding ke tempat kita, tapi kita diam saja, nggak pernah belajar juga dari orang lain. Tadi nambahin, Pak, semakin lama malah dia lebih maju dibandingkan dengan itu. KKP kita dulu saya dengar sering diminta, mungkin yang lain malah akhirnya dia niru, tapi ditambah-tambahin, atau dia nirunya dari semua SP yang bagus-bagus diambilin, akhirnya dia malah lebih canggih. Entrepreneur. Yang kedua, disturbance handle. Jadi Anda harus bisa mengatasi gangguan-gangguan atau konflik-konflik. Nah, good business leader create a vision. Dia harus bisa bermimpi. Saya ingin membawa Krakatau Steel ini menjadi perusahaan baja terkemuka. Katanya Krakatau Steel ingin kita bisa menemukan suasana yang harmonis, lebih akrab keluar ruangan ini. Terima kasih pertanyaannya Pak, dari Pak Toto, Pak apa Pak? Pak Tato, Pak Bambang sama Pak Darwan. Oke, Pak Sudar. Oke, bukan main. Saya bangga sekali kalau baru calon pengurus saja sudah seperti ini. Saya yakin menjadi pengurus pasti akan lebih solid nantinya. Mengenai pembelaan hukum, kita pernah melakukan secara implementasi langsung, Pak. Yang menyangkut pidana itu adalah KUHP, Pak ya, KUHP. Sehingga kita sebelum masuk ke sana ada langkah pembelaan hukum yang bernuansa mengikuti aturan PPHI.
Nah, di situ kita pernah menjadi lawyer pada salah satu karyawan, kalau nggak salah di PLP. Siapa? Unit PLP. Ada unit PLP di sini. Ada yang pernah tahu ya, yang almarhum Sulhi ya. Ya. Kita pernah menjadi panitera atau pembela yang bersangkutan tatkala kasusnya sudah mencuat ke tripartit. Karena bipartit dan LKS tidak tuntas menyelesaikan masalah, sehingga yang bersangkutan ingin keluar, kita suruh buka anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan GBHU, sehingga di situ ada celah untuk kita menjadi pembela, ya, karena sudah menyangkut kepada hukum. Nah, di situ kita mendapat mandat dari ketua umum, ya, departemen hukum kita mendapat mandat, surat mandat. Kalau nggak bisa Pak, dia gunakan surat mandat dari ketua umum atas permintaan yang bersangkutan. Maka waktu itu 3 orang menjadi pembela Pak Bakati Amaya Yoga, dan kita bersidang di tripartit dengan perantara. Mudah-mudahan waktu itu alhamdulillah kita menang, sehingga kasus sebelum naik ke P4P sudah ditarik kembali ke dalam perusahaan. Sehingga karyawan Suti. Tapi saya lihat malam ini masih semangat, masih ini luar biasa. Saya bangga punya ketua unit dan seterusnya. Mudah-mudahan semangat ini bisa tercermin, sehingga tadi doa Pak Haji, perusahaan kita bisa lebih jaya lagi. Pak Balbet, saya atas nama direksi mengucapkan terima kasih kepada pengurus SKKS baik di pusat maupun di unit yang nun jauh ada di Subang katanya. Karena saya hadir di sana, luar biasa acara Suspim ini. Justru saya pingin ada semacam Suspim ini untuk pejabat KS, ya superintenden ke atas lah, itu nggak ada. Dan saya minta bantuannya dari teman-teman SKKS untuk membantu bekerjasama dengan teman-teman di Pusdiklat, bagaimana meng-create Suspim untuk pejabat-pejabat baru Krakatau Steel, supaya kekompakannya, persepsinya, dan semangatnya sama seperti bapak-bapak yang ada. Pinggir dikit, gak kelihatan. Selingkuh sedikit Pak, ya selingkuh. Ayo Pak, selingkuh. Nomor 9 tarik mundur. Stop. Nomor 1 tarik mundur. Stop, turun. Terus. Itu masuk enggak? Oh, udah masuk, naik lagi. Nomor 1 mundur, Pak. Nomor 1 mundur. 1 mundur lagi. Mundur lagi. Oh. Nomor 9 mundur. Ya. Terus. Jak. Masukin sedikit ya. Awas yang tumpah pelan-pelan. Ke kanan kosong.
Saya sebagai ketua serikat, setelah melihat SK yang Bapak turunkan, kami sebagai serikat pekerja DI menolak SK tersebut, yang mana bunyi SK tersebut hanya memperkerjakan sebagian dari karyawan, sedangkan serikat pekerja menghendaki semua karyawan masuk kembali. Serikat yang ada di situ ya, sehingga saya sendiri di rut baru dengan masalah baru. Sekarang yang muncul orangnya ganti-ganti gitu, kira-kira yang mana ini Pak? Terima kasih Pak Direktur Utama. Kita serikat pekerja sekarang sudah beraliansi Pak. Semua serikat pekerja DI yang terdiri dari bermacam serikat sudah sepakat dengan satu serikat yang diwakili oleh saya Pak. Jadi tidak ada alasan lagi buat Bapak untuk sebagai excuse bahwa alasannya serikat mana gitu Pak. Jadi Bapak ada bukti tertulis dari yang melegalisir itu. Tolong buktikan itu kepada saya. Bisa nggak secara emosi itu ketemunya nanti akan bukan penyelesaian yang baik. Bapak Direktur harus lihat. Betul. Saya pun berapa banyak keluarga yang Bapak telantarkan ini Pak. Tapi dengan satu keputusan. Tolong dengar dulu apa yang saya bicarakan. Jangan selalu dipotong, nanti kita mitra Pak, tidak nyambung. Kita mitra Pak, bukan sebagai buruh Pak, kita mitra serikat. Nah inilah, kalau berkata sebagai mitra, tidak gebrak-gebrak meja Pak. Berkata kita dengan baik, baru kita selesaikan. Oke, kalau Bapak menghendaki serikat pekerja itu baik, normal gitu loh, tapi tolong penuhi Pak. Sekarang kita serikat pekerja, pemutusan ini adalah sebelah pihak Pak. Tidak bisa, karena kita sudah memiliki serikat. Bapak harus setiap keputusan yang sifatnya mewakili orang banyak, memberikan dampak orang banyak, harus dilibatkan. Kami karyawan taunya makan. Jadi tuntutan kami adalah sekarang ini menuntut gaji, kenaikan gaji 300%, karena tunjangan-tunjangan sebelumnya kita tidak diperhitungkan. Kedua, SK mengenai memperkerjakan sebagian dari karyawan harus dicabut. Pekerjakan semua karyawan, tidak terkecuali, kecuali yang minta Pak. Itu aja permintaan kami. Tolong Bapak sebagai pengurus perusahaan dapat merealisasi ini. Kalau tidak, kita akan langsung lebih tinggi lagi, yaitu ke Menek Pak. Langkah-langkah seperti ini seyogyanya PPDI itu menempuh jalur hukum yang betul. Artinya begini, kalau mau memphk-kan karyawan itu proses yang sesuai undang-undang yang harus diketahui. Kalau kurang dari 10 P4D, kalau lebih dari 10 Bapak harus ke P4D. P4D. Sebagai pengantar, menurut anggaran dasar PT Krakatau Steel, tugas utama komisaris adalah memberi saran dan mengawasi tugas dari direksi dan manajemen Krakatau Steel. Itu tugas utama saya dan 4 komisaris yang lain. Nah, pada malam ini saya ingin melihat untuk kemitraan itu, tentu kan kita harus lihat poin-poinnya apa sih sebetulnya yang dihadapi oleh perusahaan saat ini. Isu-isu besar apa sehingga SKKS bisa berpartisipasi untuk memecahkan persoalan-persoalan besar ini bersama-sama dengan manajemen dalam pola kemitraan yang saling menguntungkan gitu saja. Yang pertama adalah budaya perusahaan, yang kedua merealisasikan Kuadrat 2020. Mungkin Pak Dirut kemarin pagi sudah menyampaikan apa itu Kuadrat 2020. Kemudian isu yang directly, yang secara langsung menyentuh bahwa Bapak Ibu sekalian adalah pelaksanaan standar akuntansi keuangan nomor 4 tahun 2004 yang terkait dengan kesejahteraan karyawan. Nah, ini masalahnya cukup menarik kita diskusikan karena terkait juga dengan keuangan yang cukup besar bagi karyawan dan menyangkut kesejahteraan karyawan yang menjadi
program utama dari SKKS tentunya, bapak-bapak berhimpun di organisasi SKKS. Yang keempat adalah tentang tenaga kerja dan produktivitas. Dan di mana-mana selalu saya katakan Krakatau Steel, menurut ini saya jujur ya, sebelum saya sebagai pemung saya katakan SKKS itu the best, terbaik yang dibandingkan dengan serikat karyawan yang lain. Jadi dari lubuk hati saya katakan begitu. Kenapa? Pertama, waktu saya lihat pemimpinnya Purwo aja, ya ini udah pasti lah. Ya, terus kemudian saya kenal Pak Jul, kemudian diganti Pak Balde dan pengurus-pengurus yang lain. Ini memang agak berbeda dengan serikat karyawan yang ada di perusahaan-perusahaan lain. Dalam acara ini yang sangat diharapkan adalah kerjasama tim. Tadi sudah disampaikan oleh pembimbing, tidak kuat-kuatan. Jadi yang merasa kuat jangan berangkat sendiri, lihat timnya. Kalau ada yang sedikit kurang lambat, tolong dibantu. Nah, ini mencerminkan mudah-mudahan di tempat kerja merupakan satu teamwork yang baik. Untuk ini saya berdoa, ya tadi sudah dimulai. Mudah-mudahan dalam keadaan berangkat selamat ini dengan sehat. Mudah-mudahan yang mengguru dan juga yang diguru sama-sama berdoa dalam hal ini. Ada yang banyak, Pak. Yang belum mandi sekalian. Bergabung dengan kelompok yang lainnya. Mohon perhatian. Melalui konsep, melalui sungai, melalui gunung, melalui gunung. Aturan main yang ada, insya Allah kalau diangkat di atasnya yang bawah pasti tertarik. Itu pentingnya ekspansi. Dan ditanamkan di saya pesan kepada ibu dan bapak bahwa ekspansi harus dilakukan. Itu yang kita tanamkan. Karena apa? Kalau tidak kita pindah. Kita itu urutan Krakatau Steel mungkin sudah disampaikan oleh presenter sebelumnya, itu nggak masuk, Pak. 100 besar, 120 besar dulunya nggak masuk. Tuh, ayo apa ini? Bagaimana? Nah, kita harus menembus minimum 50 besar nanti di tahun 2020. Minimum, kalau bisa masuk 20. Sebagai tanda bahwa bapak-bapak dan ibu telah selesai memilih dan dinyatakan lulus. Untuk ini mohon perhatian kepada seluruh ketua kelompok saja. Siap, gerak. 2 langkah ke depan, jalan. 2005 kami
lantik dan sukses. Saya pribadi belum. Pak Fitri calon ketua. Udah sih dapat ini memang dalam minat. Beda. Yang penting enggak usah gunung. Jadi enggak usah itu. Enggak usah. Dari gunung. Kapal kuning. Yang ini agak dapat kapal kuning. Kapal kuning. Baru ini kapal aja. Sepeda gunung kita ya. Oke. Kalau pas ini Yongki. Selanjutnya kepada bapak-bapak PKS yang lain bisa menyematkan salam kepada peserta yang lain. Kata bangkit. Go 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 yes. Kata setir. Jaya jaya jaya. Karyawan sejahtera. Sospim. Bersatu yes. Oke, terima kasih. Dan mudah-mudahan hasil suspensif dari untuk dimanfaatkan dengan yang baik sebaik-baiknya. Oke, Bapak-bapak.